Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggur Robel Prastio. Di sini saya akan menjelaskan video tentang tugas dari implementasi cloud computing. Jadi kita masuk ke slide-nya agar lebih mudah menjelaskan. Nah, kegunaan komputasi awan. Kegunaan komputasi awan itu apa sih? Kegunaan atau manfaat dari komputasi awan tentunya sangat beragam, kayak bervariasi tergantung jenis layanan yang digunakan. Tapi pada dasarnya, cloud computing itu melakukan pemeliharaan infrastrukturnya sendiri. Jadi nggak harus beli perusahaannya. Nah, di sini ada benefit lainnya kayak skalabilitas sama aksesibilitas. Untuk keamanan data itu sebenarnya belum tentu pasti ya, soalnya kadang cloud computing malah bisa rawan terhadap hacker. Cuma saya tulis karena ini termasuk bagian dari mungkin kalau yang fitur premium selanjutnya ada kreasi media penyimpanan, antisipasi mencegah kehilangan data. Ini yang penting banget, yang F. Nggak usah dibacain ya bawah-bawahnya kalau terlalu panjang nanti videonya. Nah, di sini ada dua implementasi cloud computing. Nah, tipe implementasi cloud computing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jangkauan dan berdasarkan jenis layanannya. Tipe cloud computing menurut jangkauan ada public cloud, jenis atau bentuk layanan yang umumnya dari komputasi awan. Sumber daya resource pada cloud, misalnya server, juga penyimpanan, dimiliki dan dioperasi oleh penyedia layanan cloud. Jadi yang punya cloudnya yang nyediain sebagai pihak ketiga, third party, dan dikirim melalui internet. Nantinya resource komputasi ada pada cloud seperti sistem data, storage, dan juga jaringan yang diakses akan saling berbagi share dengan banyak pengguna user yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa contohnya kayak Microsoft, Google, dan Amazon. Kalau Microsoft itu ada OneDrive, kalau Google itu ada Google Drive, dan Amazon itu ada AWS. Ini tadi lupa saya. Nah, kelebihan public cloud itu biasanya biaya costnya tergolong lebih rendah, pemeliharaannya tidak perlu, stabilitasnya hampir tidak terbatas, andalannya tinggi. Nah, sedangkan ada kekurangannya juga. Kekurangan public cloud itu, public cloud sangat bergantung dengan kualitas layanan internet. Terus juga tergantung dari perusahaannya. Udah gitu aja, kita ringkas biar cepat. Soalnya kalau misalnya terlalu lama, nanti videonya terjeda dan harus bayar. Kelebihannya, private cloud. Oh, ini yang kedua. Bentar ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, private cloud bisa mempermudah klien sesuai ini apa sih? Nah, kelebihan dari private cloud punya fleksibilitas, keamanan terjamin, dan skalabilitas tinggi. Kalau yang tadi public ini yang private ya, kekurangannya itu banyak sih, kayak lebih mahal, terus juga kayak harus nyiapin juga effort buat meliharanya juga lebih gede. Yang kedua ada community cloud. Dari namanya saja, community adalah salah satu infrastruktur cloud yang banyak digunakan secara bersamaan beberapa perusahaan organisasi. Jadi bareng-bareng. Kelebihannya, layanan dapat dibangun dan dapat dipergunakan bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang ada, bisa dipublikasikan untuk umum, dan C, bisa dibuat dan diimplementasikan dengan cepat karena dibuat dengan kesepakatan dan juga pemikiran bersama. Sedangkan kekurangannya bergantung sekali pada keberlangsungan perusahaan, organisasi, instansi, seperti matinya suatu perusahaan, organisasi, instansi. Jadi misalnya kalau kita punya cloud, terus perusahaan cloudnya mati, kita juga ikut mati. Yang ketiga ada hybrid. Ini bisa private juga bisa public.
Nah, seperti yang kalian bisa lihat, kita baca dulu aja. Dari namanya saja sudah diketahui bahwa hybrid cloud adalah dua kombinasi cloud computing dari dua atau lebih infrastruktur dari jenis cloud yang berbeda atau lain, walaupun nyatanya secara entitas sudah berdiri sendiri. Jadi setengah-setengah, ada beberapa barang yang bisa dilakuin di private, kayak misalnya beberapa barang yang private, juga beberapa lagi dari sisi publiknya. Kelebihannya itu ketersediaan, ada kontrol, fleksibilitas, efektif biaya, faktor kemudahan. Kekurangannya, jika di atas diulas tentang kelebihan, ini kekurangannya itu butuh integrasi antara public cloud dan juga private cloud. Nah, ini yang sebenarnya kita pengen bahas nih, implementasinya itu apa sih? Pertama, ada implementasi dari Platform as a Service atau singkatan akronim dari PaaS, merupakan layanan yang berbasis cloud dengan cara menyewa perangkat keras, sistem operasi, operating system, penyimpanan, storage, dan juga kapasitas melalui internet. Nah, pengguna dalam hal ini adalah klien dapat menyewa virtual server beserta layanannya untuk dapat menjalankan perangkat lunak berbasis web yang telah dikembangkan sebelumnya. Selain itu, klien juga diberi kemudahan untuk dapat melakukan testing terhadap perangkat lunak. Software berbasis web yang dikembangkan kebanyakan PaaS merupakan suatu framework yang digunakan oleh developer yang dititik beratkan kepada penggunaan atau pembuatan software. Nah, dengan menggunakan PaaS, klien dapat mendapatkan resource untuk dapat membuat software tanpa repot lagi membeli hardware yang diperlukan untuk pembuatan software tersebut. Contoh dari PaaS yang sudah ada dan bisa dicek untuk saat ini adalah Windows Azure, Google App Engine, dan Amazon Web Service, Elastic Beanstalk, Apache, dan juga OpenShift. Selanjutnya ada infrastruktur as a service atau IaaS. Berbeda dengan PaaS, IaaS merupakan salah satu layanan infrastruktur komputasi awal yang berupa satu paket perangkat keras komputer virtual dengan koneksi internet, bandwidth, dan juga dukungan terhadap IP atau internet provider. Adanya jaringan dukungan dari pihak penyedia online secara real time, juga keamanan dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS. Provider atau dalam hal ini penyedia layanan atau sering disebut juga vendor akan mempersiapkan dan menyediakan berbagai ragam bentuk spesifikasi infrastruktur seperti CPU, RAM. Oh, disediain nih perangkat kerasnya, udah gitu. Contohnya ada ada DigitalOcean, Linode. Ini enggak terkenal nih, yang terkenal AWS. Terus ada Microsoft Azure dan Google Cloud Engine, GCI. Nah, ini nih contohnya nih. Ini ada data service atau data center, dikirim ke multi cloud, kirim ke service provider, baru dikirim ke end usernya atau aplikasinya. Yang ketiga ada data storage as a service atau DAS, merupakan model layanan cloud yang memberikan fasilitas untuk sistem penyimpanan data storage. Jadi cuma menyimpan data doang, kayak storage buat penyimpanannya doang, yang dapat dikendalikan remote jarak jauh yang bisa diakses di mana saja selama terdapat jaringan atau koneksi. Kurang lebih mirip kayak OneDrive deh kalau salah. Klien atau pengguna cukup hanya membayar biaya kos sesuai dengan besarnya sumber daya resource yang digunakan. Contoh dari pemain untuk layanan Dash yang saat ini ada adalah Storage Management Service, SNS, dan juga Cloud Data Stores. Nah, ini contohnya, kalian bisa lihat sendiri gambar-gambarnya. Nah, ini untuk penggunaannya. Di sini buat nyimpen cloud service-nya itu jadi titik pusat buat nyimpen seluruh datanya. Dan kelima ada Software as a Service atau SaaS,